Diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Di mana korban naik ke rooftop di lantai 12 selama 1 jam 26 menit pada jam 21.43 sampai 23.09. Nah, ini merupakan satu fakta yang tidak boleh berdiri sendiri, tapi harus dicari apa urgensinya yang bersangkutan naik ke atas. Apakah itu menjadi kebiasaan yang bersangkutan karena korban ini tinggal sendirian di Jakarta, keluarganya ada di Jogja, apakah untuk membunuh kesepiannya ataupun untuk mencari hiburan di atas itu. Terkait dengan kasus kematian staf Kementerian Luar Negeri Saudara Aryada Daru Pangayunan yang saat ini masih terus ditangani oleh pihak kepolisian, dapat saya sampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa Kementerian Luar Negeri sepenuhnya menyerahkan proses pemeriksaan pada kepolisian RI yang merupakan satu-satunya pihak yang berwenang menangani kasus ini. Sejak awal kejadian tanggal 8 Juli 2025 lalu, Kemlu telah memberikan dukungan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Bahwa sebenarnya Mas Daru ini bukan target yang utama. Bisa jadi Mas Daru ini hanya sebuah alat, ya, alat untuk membungkam orang-orang lain. Adakah kalian berpikir seperti itu? Atau Mas Daru ini sebagai alat membungkam sebuah institusi atau sebuah kelompok dari orang-orang yang memang ingin memberantas dari case yang sedang mereka anggap serius. Kata tetangga kamar yang bersangkutan, buang sampah di malam hari atau di tengah malam itu kagak wajar lah. Kenapa lu ngatur-ngatur? Iya, ngapain lu ngatur-ngatur orang buang sampah? Mau orang buang sampahnya malam hari, kayak tengah malam, kayak bahkan subuh, ya terserah. Suka-suka diiskarap dewek. Ya bukan kenapa-napa, orang berak aja tidak dihitung waktu dan durasi. Kenapa? Diplomat Arya naik ke lantai 12 Kemlu sebelum tewas di kos. Polisi mengungkapkan fakta terbaru terkait kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Arya Daru Pangayunan, 39 tahun. Korban sempat naik ke lantai 12 gedung Kemlu sebelum ditemukan tewas di kosan. Ya, diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21.43 sampai jam 23.09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian apa yang dilakukan korban di sana dan lain sebagainya. Ya, jadi mengungkap peristiwa ini diawali dari mengumpulkan sekecil apapun fakta-fakta, dirangkai, disesuaikan, karena dalam proses pembuktian itu harus klop semuanya, antara TKP dengan saksi, TKP dengan barang bukti.
apakah menurut kalian pelaku, apakah Mas Daru ini adalah target? Karena Madam Suki sepertinya mempunyai sebuah gambaran bahwa sebenarnya Mas Daru ini bukan target yang utama. Bisa jadi Mas Daru ini hanya sebuah alat, ya, alat untuk membungkam orang-orang lain. Adakah kalian berpikir seperti itu? Atau Mas Daru ini sebagai alat membungkam sebuah institusi atau sebuah kelompok dari orang-orang yang memang ingin memberantas dari case yang sedang mereka anggap serius. Oke? Ace of Pentacles. Aku taruh sini. Ini ada yang mau keluar nih. Ace of Cups. King of Swords. Konklusi atau kesimpulan dari apa yang aku tanyakan ini, apakah menurut pelaku Mas Daru ini adalah target? Sebenarnya tidak. Ini prediksi dan disclaimer, ya. Mas Daru bukan target, tapi memang Mas Daru ini adalah orang yang bisa memberikan sebuah ide-ide atau gagasan yang benar-benar digunakan. Nah, Madam Suki kasih gambaran, ya, ilustrasi. Kita mau rapat nih, rapat apa? Nah, misalkan kita punya ini ya, punya pekerjaan. Ya, pekerjaan itu bisa apa aja? Bisa pekerjaan yang misalkan pekerjaan rumah. Ya, anggap aja kita punya bisnis donat. Nah, jangan tinggi-tinggi ya. Jangan gede-gede. Nah, ini satu kelompok kecil aja. Perusahaan donat ini di sini Madam Suki sebagai orang yang pencipta atau memberikan ide-ide cemerlang. Misalkan si donat ini nanti dikasih kerupuk rambak misalkan. Tapi kerupuk rambaknya itu yang dibebek, ngerti nggak dibebek? Nah, supaya kalian tuh nggak terlalu sepaneng ya. Iya, kerupuk rambak yang ditumbuk. Nah, itu nanti dikasih di donatnya itu. Lah, itu kan aneh. Ya nggak apa-apa. Dari keanehan itu kan orang akan penasaran gimana rasanya. Nah, kerupuk rambaknya ini bukan dari Indonesia loh. Dari mana? Dari Vietnam. Nah, orang Indonesia kan nggak tahu, pengen tahu kerupuk rambaknya itu. Tapi ini kerupuk rambaknya jangan dari ini ya, yang halal-halal aja ya. Iya, halal-halal. Karena orang Indonesia suka yang halal. Nah, seperti itulah. Ide-ide yang seperti itu aku katakan sama pembisnis donat ini, kalau kita masukkan ke Mas Daru ini adalah orang yang mencetuskan ide-ide yang membuat satu kelompok yang peduli tentang sesuatu itu, yang mereka fokuskan itu wow. Nah, kenapa Mas Daru? Karena Mas Daru ini adalah salah satu orang, ingat ya, salah satu orang yang mempunyai ide-ide yang bagus. Nah, jadi pelaku ini ya, mereka tahu bahwa berarti di sekumpulan orang-orang ini si Mas Daru ini termasuk orang yang salah satu yang mereka incar. Apakah Mas Daru ini adalah target? 50% iya, Mas Daru adalah target. Tapi 50% adalah bukan. Understand what I mean here? Oke. Terkait dengan kasus kematian staf Kementerian Luar Negeri Saudara Aryada Daru Pangayunan yang saat ini masih terus ditangani oleh pihak kepolisian, dapat saya sampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa Kementerian Luar Negeri sepenuhnya menyerahkan proses pemeriksaan kepada kepolisian yang merupakan satu-satunya pihak yang berwenang menangani kasus ini. Sejak awal kejadian tanggal 8 Juli 2025 lalu, Kemlu telah memberikan dukungan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam segala bentuk, termasuk juga penyerahan rekaman CCTV sesuai permintaan pihak kepolisian. Dan tentunya Kementerian Luar Negeri tidak dalam posisi untuk memberikan interpretasi atau mengenai hasil penyelidikan ataupun kegiatan penyelidikan yang masih berjalan, atau juga memberikan interpretasi terhadap informasi apapun, mengingat hal tersebut merupakan sepenuhnya kewenangan dari kepolisian. Dan dalam hal ini tentu Kementerian Luar Negeri telah dan akan terus bekerja sama dan memberikan dukungan yang diperlukan oleh kepolisian untuk penanganan kasus ini. Dapat saya sampaikan juga bahwa Kementerian Luar Negeri terus melakukan komunikasi dengan pihak keluarga, karena tentu bukan hanya keluarga, tapi Kementerian Luar Negeri pun sebagai keluarga besar dari almarhum juga merasa kehilangan, dan terus memberikan support yang dibutuhkan oleh pihak keluarga. Tentunya dalam hal ini Bapak Menteri Luar Negeri juga sudah mengunjungi dan melakukan pertemuan dengan pihak keluarga untuk memberikan dukungan semangat moral
terhadap kehilangan yang tentunya sangat menyedihkan ini. Dan tentu Bapak Menteri Luar Negeri juga terus mendorong seluruh staf Kementerian Luar Negeri untuk turut memberikan dukungan dan juga tentunya doa agar seluruh proses yang sekarang sedang berjalan. Dari kamar 105 makin dibahas makin blunder. Soalnya gini ya, gue lihat di situ ada profesionalnya, ya, ada pakar-pakar kriminolognya, ya, ada psikolognya, ada polisinya, ya, ada kompolnasnya, semuanya ngebahas itu mentok di soal kunci grendel, kunci slot yang cuma bisa dibuka dan dikunci dari dalam. Udah tok, nyerah sampai di situ, gitu loh. Nggak ada yang bahas soal jendela, nggak ada. Padahal jendelanya itu ngablak-ablak lebar. Kenapa nggak ada yang bahas satupun? Itu jendela nggak dicolek-colek sama sekali. Ya, 2 minggu gua tungguin berita tentang jendela, nggak ada. Apalagi kalau begini, gue punya cerita ya. Temen gue dulu ya, itu mobilnya hilang, posisinya itu di depan, jalannya buntu ya ke depan, mobilnya di depan, di belakang ditutup sama mobil lain yang jelek ya. Yang hilang tuh mobil dia yang depannya, mobil yang di belakang ini nggak hilang, padahal jalan tuh sempit. Tuh, coba gimana coba? Ada juga truk ditutup di gerbang, ditutup sama truk yang lain. Dia punya kendaraan truk yang bagus di depan, di dalam. Yang dalam yang hilang, padahal ditutup, belakangnya ada truk yang lain. Coba kalau kayak gitu, apalagi cuma kunci grendel. Yakin nyerah semua itu pakar, yakin. Kunci grendel aja dia nyerah, apalagi ditutup sama kendaraan lain di depan, justru yang depannya yang hilang. Diplomat Arya naik ke lantai 12 Kemlu sebelum tewas di kos. Polisi mengungkapkan fakta terbaru terkait kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Arya Daru Pangayunan, 39 tahun. Korban sempat naik ke lantai 12 gedung Kemlu sebelum ditemukan tewas di kosan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arsyad Indradi mengatakan hal itu diketahui berdasarkan rekaman CCTV di gedung Kemlu yang telah disita. Diduga tanggal 7 Juli 2012 jam 21.43 sampai jam 23.09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemlu, kata Ade Ari di Polda Metro Jaya Kamis 24 Juli 2025. Masih berdasarkan CCTV, kita mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja, tutur Ade. Disampaikan lagi saat ini penyidik masih terus mengumpulkan berbagai informasi dan bukti untuk mengungkap kasus tersebut. Diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri Indonesia Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dengan kondisi wajah terlilit isolasi atau lakban warna kuning di sebuah kos di Jalan Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Selain itu, polisi juga menyebut barang milik korban juga tidak ada yang hilang. Polisi juga belum menemukan indikasi pembunbunan dalam kasus ini. Berdasarkan keterangan istri, korban diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol. Untuk kepastian terkait penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil otopsi termasuk pemeriksaan histopatologi dan toksikologi. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Khairul Anam menyebut ada 3 tempat penting untuk mengungkap kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru. Tempat pertama adalah rumah kos yang ditinggali korban, kemudian pusat perbelanjaan, dan yang ketiga di kantornya Kemlu.